merayakan Natal di masa pandemi ini serasa berbeda jelas ya. Yang biasanya kita merayakan bersama keluarga besar, kumpul-kumpul bersama kakak adik, orang tua, bersama di gereja gitu kan. Kali ini hanya kami bertiga, saya, suami, dan anak. Rasanya serasa berbeda sekali. Mungkin ini juga yang dirasakan Maria dan Yusuf waktu itu, ya seperti ini, malam sunyi, hanya berdua berjaga terus, ya seperti yang seperti ini rasanya begitu. Secara personal, justru ini adalah Natal yang paling syahdu menurut saya. Natal yang justru mengena di hati menurut saya. Ya karena kemudian seperti terbayang nyata sekali yang dialami Yusuf dan Maria. Justru saya merasa saya menjadi Maria ketika flashback ke masa lalu. Di dalam textbook, di dalam Alkitab tidak dijelaskan bagaimana proses Maria melahirkan, hanya dijelaskan disitulah Maria merasa melahirkan, proses melahirkan, dan akhirnya lahirlah Yesus. Tetapi tidak dijelaskan seberapa sulit dan seberapa sakit rasanya si Maria menahan kontraksi. Kan kontraksi pasti dari beberapa jam sebelumnya ya. Entah berapa lama Maria merasakan kontraksi, apakah sejak dari dalam perjalanan atau ketika sampai di rumah itu dan kemudian baru merasakan kontraksi hebat, tidak dijelaskan secara detail. Andaikan saja Maria merasakan kontraksi sejak dalam perjalanan, dia naik keledai yang dituntun oleh Yusuf, bagaimana rasanya yang kemudian mengetok rumah ataupun penginapan dan semuanya penuh, tidak ada tempat, sebelum akhirnya menemukan satu rumah itu yang tempat melahirkan itu ya. Itu kemudian serasa sekali bagaimana pengorbanan Maria waktu itu. Kemudian ketika melahirkan, saya pikir mungkin tidak mendapatkan bantuan, hanya dibantu oleh Yusuf saja, atau mungkin dibantu oleh si yang punya penginapan, yang punya rumah itu, dibantu oleh istrinya, mungkin si istri dari si yang punya penginapan, tanpa ada bantuan medis yang secanggih sekarang. Kemudian apakah bayinya susah, ataukah bayinya terdiri tarik pusar mudah atau tidaknya dalam proses melahirkannya juga tidak tahu. Andai saja semudah, misalnya anggap saja waktu itu Maria melahirkan secara gampang gitu ya, tetap saja seorang ibu yang melahirkan secara normal dengan yang tidak terlalu banyak kendala pasti terasa sakit, tetap terasa perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Dari sini tidak mengherankan bahwa Maria itu dianggap sebagai wanita mulia, karena ya prosesnya pun seperti itu yang kita nggak bisa membayangkan juga begitu. Kalau di masa sekarang sungguh terasa sekali, apalagi hanya berdua ya kami yang merayakan Natal, bertiga bersama suami dan Awang, itu terasa sekali mungkin ya seperti kondisi Maria waktu itu. Jadi sangat terasa sekali, dan ini membuat saya menjadi flashback saat saya melahirkan Awang dulu. Mungkin ini ya yang dirasakan Maria waktu itu. Sangat luar biasa sekali pengalamannya. Untuk keluarga-keluarga muda, bahkan mungkin untuk keluarga-keluarga yang sudah senior ya, pasti di dalam setiap harinya ada kejutan-kejutan baru di dalam mengasuh anak.
dalam mengelola keluarga oleh orang tua yang rasakan, ya, tidak hanya seorang ibu rasakan. Karena ini yang saya rasakan ketika saya mempunyai Awang. Setiap hari rasanya adalah kejutan-kejutan baru, ada cerita-cerita baru setiap harinya, pengalaman baru, bahwa intinya sebagai sebuah keluarga, peran ayah maupun peran ibu dan peran anak, semuanya itu tidak bisa terlepas mana yang senior, mana yang junior, mana yang lebih berpengalaman, mana yang tidak. Semuanya belajar. Saya pribadi belajar menjadi seorang ibu, suami saya pun belajar menjadi seorang bapak dan menjadi seorang suami yang baik bagi keluarga, dan juga Awang pun belajar menjadi anak, bagaimana selayaknya anak. Dan kami belajar ini seiring berjalannya waktu. Tidak bisa hanya belajar 3 tahun atau 10 tahun kemudian lulus, tidak. Tetapi sepanjang masa ya kemudian dilandasi semua ini dengan kasih dan ketulusan, disadari bahwa ini semua adalah sebuah proses. Itu saja. Ada segenap warga GKJ Pekalongan dan semua yang menyaksikan ini, selamat Natal 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Dan semoga Natal kali ini lebih terasa di dalam hati kita, di dalam hidup kita, lebih nyata. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga sehat selalu. Salam sehat kali ini betul-betul diharapkan semuanya sehat, bukan hanya sekadar basa-basi. Salam sehat. Terima kasih.